Nah, penyakit yang berkaitan dengan, lingkungan yang lain adalah, kerusakan karena zat-zat yang bersifat fisik atau ya zat-zat yang bersifat fisik, termasuk, trauma secara mekanis, trauma secara panas, trauma yang disebabkan karena elektrik atau sumber listrik, kemudian trauma yang disebabkan karena radiasi ion. Yang pertama adalah trauma secara mekanis. eh, Mechanical atau secara mekanik itu bisa menyebabkan beberapa bentuk dari kerusakan, tergantung shape dari objek yang collide atau bentuk dari objek yang menabrak atau bergesekan dengan tubuh, kemudian jumlah dari energi yang dilepaskan dan juga impact-nya, kemudian tergantung dari jaringan atau organ yang menerima dari impact dari collide tadi, objek yang collide tadi. Morfologi dari trauma mekanis itu ada yang bernama abrasi. Abrasi adalah luka yang dihasilkan karena scraping atau rubbing atau gesekan dengan permukaan pada kulit sehingga merusak layer atau lapisan yang paling luar dari kulit. Kemudian yang kedua adalah contusion. Contusion atau bruise. Bruise itu memar adalah luka yang biasanya dihasilkan karena trauma blunt atau trauma karena benda tumpul yang dikarakterisasi dengan kerusakan dari pembuluh darah dan juga extravasation dari darah ke jaringan. Jadi darahnya pecah, pembuluh darahnya rusak tapi tidak sampai luka. Itu contoh dari contusion atau bruise atau memar tadi. Kemudian laceration atau luka goresan itu adalah tear atau luka yang disebabkan karena stretching dari jaringan. Jadi jaringan itu dia mengalami stretch atau pemanjangan atau stretch yang disebabkan karena aplikasi atau apa ya namanya, aplikasi dari suatu kondisi yang terpaksa dari objek yang tumpul seperti tabrakan, pukulan yang menyebabkan jaringan itu mengalami stretch, itu namanya laserasi atau luka goresan. Kemudian kondisi yang lain adalah incisus wound atau luka gores. Luka terbuka adalah disebabkan karena instrumen atau benda-benda tajam sehingga pembuluh darah itu parah, terluka parah dan juga keluar darah. Kemudian ada luka puncture atau luka tusukan, itu disebabkan biasanya karena long, panjang, sempit, instrumen yang panjang sempit yang berpenetrasi, kemudian berforasi yang menyebabkan jaringan itu mengalami luka sehingga darah itu bisa keluar dari jaringan itu. Nah, ini contoh beberapa luka. Kemudian luka karena termal atau panas itu derajat keparahan dari luka yang ini yang disebabkan karena panas itu tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama adalah kedalaman dari paparannya, berapa persen dari body surface atau permukaan tubuh yang mengalami atau terpapar dari panas tersebut. Kemudian apakah internal injuries atau injury luka internal dari inhalasi dari asap yang toksik dan juga panas itu ada atau tidak. Jadi keparahan dari injury atau luka karena panas itu tergantung dari dalamnya jaringan tubuh kita yang terkena panas, persentase dari bagian tubuh kita yang terkena panas, atau ada atau tidaknya kita menghirup asap yang bersifat panas dan juga toksik. Itu bisa menyebabkan keparahan. Kemudian kondisi hipertermia. Hipertermia adalah exposure yang prolong, yang jangka panjang dari temperatur yang dapat menyebabkan heat cramps, heat exhaustion atau heat strokes. Jadi kondisi hipertermia itu kita terpapar dari suhu yang jangka panjang yang bisa menyebabkan heat strokes biasanya. Stres karena kondisi yang panas.
Atau hipotermia, prolong exposure yang jangka panjang dari temperatur yang rendah. Kalau hipertermia tadi temperatur yang tinggi, hipotermia temperatur yang rendah. Injury karena elektrik atau sumber listrik itu dibedakan menjadi dua, burn atau terbakar, atau bisa juga ventricular fibrilasi atau kardiak atau respiratory failure, kegagalan secara pernafasan atau secara kardiak atau jantung yang bisa menyebabkan disruption of normal electrical impulse, gangguan dari impuls elektrikal yang normal. Selanjutnya adalah radiasi dari ion yang menyebabkan injury dari radikal bebas, dari air ataupun dari oksigen. Dia bisa merusak DNA sehingga bisa menyebabkan sel itu membelah secara cepat. Biasanya terjadi di sumsum tulang atau gastrointestinal tract. Radiasi ion itu bisa menyebabkan kerusakan vaskuler dan juga bisa menyebabkan sklerosis atau stiffening atau kaku, jaringan itu menjadi kaku. Sehingga bisa menyebabkan nekrosis, kematian jaringan dari sel parenkim, dan juga sel-sel yang mengalami jaringan itu diganti dengan jaringan fibrous atau biasanya yang rusak. Radiasi ion itu sumbernya ada X-ray atau gamma ray, kemudian ada high energy neutron, alpha particle, beta particle. Morfologinya biasanya radiasi itu bisa menyebabkan perubahan pada kromosom, bisa kromosomnya hilang, bisa rusak, bisa translokasi, bisa terfragmentasi. Kemudian mitotic spindle, bagian dari sel yang bernama mitotic spindle itu biasanya disorder dan kemudian terjadi mutasi kromosom yang bersifat aneuploid apabila terjadi pada satu atau lebih kromosom, atau polyploid, beberapa kromosom, mutasi pada kromosomnya banyak. Kemudian terjadi pembekakan secara sel nuklear sehingga bisa menyebabkan kondensasi atau clumping dari kromatin. Kromatin itu adalah materi genetik yang menyusun DNA. Kemudian bisa menyebabkan breaks in nuclear membran. Jadi membran selnya itu bisa rusak. Kemudian apoptosis atau kematian sel. Bisa menyebabkan juga cytoplasmic changes, termasuk cytoplasmic swelling atau bengkak, kemudian distorsi mitokondrial, atau kerusakan dari retikulum endoplasma. Ini contohnya indirect effect dari radiasi ion. Kemudian dia bisa menyebabkan formasi dari radikal bebas sehingga bisa menyebabkan kerusakan DNA, atau radiasi ion itu bisa menyebabkan kerusakan DNA secara langsung. Ada dua kemungkinan, bisa DNA-nya bisa kembali sembuh atau bisa rusak, sehingga efek merugikannya bisa kematian sel, bisa kematian pada fetus atau janin atau yang disebut teratogenik, atau bisa menyebabkan kanker kalau mutasi kemudian selnya melah secara cepat. Ingat pelajaran kita 2 minggu yang lalu, sehingga bisa menyebabkan karsinogen. Nah, ini contoh-contohnya di beberapa organ. Contohnya pada paru bisa menyebabkan edema, kemudian kulit bisa menyebabkan edema, eritema, dispigmentasi, kanker, dan lain-lain. Testis dia bisa menyebabkan spermatogonia. Ovarium juga bisa menyebabkan kerusakan pada germ cell, granulosa cell, dan lain-lain. Sekian presentasi penyakit terkait lingkungan. Jika ada yang belum paham, Anda bisa melakukan self-independent learning. Coba cari dulu jawabannya di internet. Kalau masih belum paham, Anda bisa mengisi kolom diskusi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.